Malam itu, hujan deras. Aku dosen yang seharusnya tahu batas. Tapi entah kenapa, aku memilih untuk tidak pergi bersama mahasiswaku di rumah tua itu. Semua orang menilai, tapi hanya aku dan dia yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar malam ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dilindungi dari segala hal buruk. Seperti biasa, sebelum mulai ceritanya, tulis dulu di kolom komentar, kalian sedang menonton dari kota mana? Aku senang banget. Setiap malam, selalu ada yang nonton dari berbagai daerah. Bahkan ada juga yang dari luar negeri. Jadi, sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ya teman-teman, supaya semakin banyak orang yang bisa ikut merasakan kisah penuh makna malam ini. Yuk, siapkan posisi paling nyaman kalian, redupkan lampu kamar, dan dengarkan baik-baik. Inilah kisah ibu dosen terjebak di rumah tua saat hujan deras bersama mahasiswanya. Sebuah malam yang dingin, tapi justru membangunkan sesuatu yang hangat di hati. Namaku Dina, 35 tahun. Sudah hampir 7 tahun, aku menjadi dosen sosiologi di sebuah universitas di Jakarta. Biasanya, setiap kali selesai mengajar malam, aku langsung pulang dan duduk tenang di kursi belakang mobil sambil melihat lampu kota dari balik jendela. Tapi malam itu, semuanya berbeda. Langit Jakarta seperti murka. Hujan deras turun tanpa ampun, membasahi seluruh halaman kampus yang sepi. Aku berdiri di depan gedung fakultas, menatap layar ponsel yang sudah berkali-kali menampilkan tulisan yang sama. Tidak ada pengemudi yang tersedia. Sudah hampir 1 jam aku menunggu. Tapi tak satu pun mobil Grab mau datang menjemput. Mungkin karena hujan terlalu deras, atau mungkin karena sudah terlalu malam. Aku menarik napas panjang, lalu duduk di bangku panjang dekat taman fakultas. Lampu-lampu taman memantulkan cahaya kuning pucat di permukaan aspal yang basah. Air menetes dari ujung rambutku. Jaket yang kupakai sudah tak mampu menahan dingin. Entah kenapa, malam itu terasa sangat panjang. Beberapa mahasiswa masih terlihat di kejauhan, berlari kecil menembus hujan sambil tertawa. Sementara aku hanya bisa tersenyum kecil melihat mereka. Masa muda, rasanya sudah lama sekali aku tidak tertawa tanpa beban seperti itu. Bu Dina belum pulang, sebuah suara laki-laki membuatku menoleh. Itu Chandra, salah satu mahasiswa bimbingan. Anak itu sopan, rajin, dan selalu punya cara bicara yang tenang. Di tangannya ada 2 jas hujan dan sebuah helm tambahan. Aku tersenyum kecil. Belum, Kende, Grabnya nggak ada yang mau ambil. Kayaknya semua takut hujan begini. Dia mengangguk sambil mengusap air hujan dari rambutnya. Kalau ibu nggak keberatan, biar saya antar aja. Saya bawa motor dan kebetulan bawa 2 jas hujan. Aku sempat diam beberapa detik. Dalam hati ada rasa ragu, bukan karena takut, tapi karena entahlah, agak canggung saja naik motor mahasiswaku sendiri. Nanti kamu repot, kataku. Tapi dia hanya tersenyum sopan. Nggak apa-apa, Bu. Lagi pula arah rumah saya juga sejalur ke rumah ibu. Kalau kita nunggu hujan reda, bisa-bisa sampai pagi. Akhirnya aku mengangguk pelan. Dalam situasi seperti ini, rasanya aku tidak punya pilihan lain. Kami pun bersiap. Chandra mengenakan jas hujan biru tua, sementara aku memakai yang kuning pucat. Ia memegangkan helm untukku, lalu memastikan tali helm terpasang dengan benar. Sikapnya sangat sopan, tidak ada yang aneh. Tapi entah kenapa, aku merasa jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Motor itu melaju pelan keluar dari area kampus. Suara hujan menabrak jaket kami, sementara percikan air dari roda belakang membentuk garis putih di jalanan gelap. Jakarta di malam hari tampak berbeda ketika dilihat dari belakang motor. Lebih dingin,
lebih sunyi, dan entah kenapa, lebih jujur. Lebih jujur, aku duduk diam, memegang sisi jok, sementara pikiranku melayang. Aku hanya ingin cepat sampai rumah, berganti pakaian hangat, dan meminum teh panas. Tapi malam itu ternyata masih panjang, karena di tengah perjalanan, hujan tiba-tiba berubah menjadi badai. Dan dari situlah semuanya dimulai. Angin malam berhembus semakin kencang. Suara hujan yang semula hanya deras, kini berubah menjadi seperti ribuan batu kecil yang menampar aspal. Chandra memperlambat laju motor. Matanya menatap lurus ke depan, menembus kabut tipis yang mulai turun. Aku memegang sisi jaketku erat-erat, berusaha menahan rasa dingin yang mulai menggigit kulit. Rasanya jari-jariku mulai kaku. Helmku dipenuhi tetesan air yang terus menetes ke pipi, membuat pandanganku sedikit kabur. Bu, sepertinya kita harus cari tempat berteduh dulu. Suara Chandra nyaris kalah oleh angin. Enggak apa-apa, kan? Bentar lagi juga lewat. Hujannya makin parah, Bu. Lihat tuh, jalan di depan udah tergenang. Aku menatap ke depan. Benar, jalanan berubah seperti sungai kecil. Air mengalir deras dari arah bukit, membawa daun-daun dan ranting. Petir menyambar, menerangi langit Jakarta yang gelap gulita. Chandra akhirnya meminggirkan motor ke sisi jalan. Kami berhenti di depan sebuah bangunan tua yang tampak seperti rumah kosong. Dinding kayu, catnya terkelupas, dan di depannya ada pohon besar yang meneduhkan sebagian teras. Kita berteduh di sini aja dulu, Bu. Kayaknya aman. Rumah siapa ya ini? Nggak tahu juga, Bu. Tapi kelihatannya udah lama nggak ditinggali. Aku mengangguk. Dalam kondisi seperti ini, aku sudah tidak peduli lagi. Yang penting bisa terhindar dari badai. Kami berlari kecil menuju teras, menyingkirkan air hujan dari jaket dan sepatu. Suara hujan menabrak atap seng, terdengar seperti ribuan drum yang dipukul bersamaan. Aku duduk di salah satu anak tangga, mencoba menenangkan napas yang tersengal. Chandra mengeluarkan ponselnya dan menyalakan senter. Cahaya kecil itu menyorot ke arah dalam rumah. Debu menempel di dinding, sarang laba-laba di sudut, dan beberapa perabot tua yang sudah tertutup kain putih. Udara di sekitarnya lembab, tapi tidak berbau aneh. Aman. Bu, minum dulu, saya bawa air di tas, katanya, sambil menyodorkan botol plastik. Terima kasih, Kanda. Aku meneguk perlahan. Air itu terasa lebih hangat dari udara malam ini. Kami terdiam sejenak, hanya suara hujan yang mengisi udara. Sesekali petir menyambar, dan cahaya putihnya menembus celah dinding, membuat bayangan di dalam rumah menari sebentar lalu menghilang. Aku melihat ke arah Chandra. Rambutnya basah, jaketnya meneteskan air, tapi wajahnya tetap tenang. Ada sesuatu dalam ketenangan itu yang anehnya membuatku ikut tenang. Kamu nggak takut hujan kayak gini? Tanyaku, pelan. Dulu waktu kecil saya suka kehujanan, Bu. Ibu saya malah sering marah. Katanya, saya nggak bisa diam. Hehe, sama. Waktu kecil, saya juga begitu. Ia tertawa kecil. Tawa itu, entah kenapa, membuat suasana di antara kami sedikit hangat. Untuk pertama kalinya sejak badai itu datang, aku merasa aman. Aku memandangi luar rumah. Jalanan sudah sepi, hanya ada beberapa mobil lewat pelan, dengan lampu tembus air hujan. Chandra kemudian duduk di lantai sebelahku, masih memegang ponselnya. Cahaya dari layar ponsel itu mengenai wajahnya, membuat matanya tampak lembut dan jujur. Bu, mungkin kita harus tunggu agak lama sampai reda. Iya, nggak apa-apa. Lagi pula, sudah terlalu berbahaya kalau maksa jalan. Ia mengangguk, lalu diam, entah kenapa. Diamnya terasa berbeda, bukan canggung, tapi tenang, seolah dua orang asing yang soma-sima menemukan kenyamanan dalam hujan. Di luar, langit terus menggeram. Aku memeluk lutut, menatap tetes air yang jatuh dari atap ke tanah. Hujan ini terasa seperti mimpi panjang,
Dingin, gelap, tapi juga menenangkan. Aku tidak tahu berapa lama kami duduk seperti itu. Tapi di tengah suara badai yang menderu, aku mulai merasa sesuatu. Perasaan yang belum tentu seharusnya ada, tapi malam itu, entah kenapa, terasa begitu nyata. Suara hujan di luar masih begitu keras. Tetesannya jatuh dari atap seng rumah tua itu, seperti irama yang tak berhenti. Udara di sekitar terasa lembab dan dingin. Tapi anehnya, suasananya menenangkan. Aku menatap ke arah Chandra yang duduk di sebelahku. Masih sibuk mengeringkan jaketnya dengan tisu. Lampu ponselnya tergeletak di antara kami, memberi cahaya hangat di tengah kegelapan. Di luar sana, samar-samar terdengar lolongan anjing dari kejauhan, membuat suasananya semakin sunyi. "Kande, kamu sering pulang malam kayak gini?" tanyaku, memecah keheningan. "Lumayan sering, Bu. Biasanya pulang habis ngelap atau bantu teman ngerjain tugas," jawabnya sambil tersenyum kecil. "Nggak takut?" "Takut, Bu. Tapi kalau malam-malam begini, malah bisa mikir banyak hal." Aku ikut tersenyum. "Mikir apa?" "Macem-macem, Bu. Tentang masa depan, tentang keluarga di kampung, tentang kenapa hujan selalu datang pas lagi banyak pikiran." Aku tertawa kecil, lalu menatap keluar. Hujan memang seperti cermin. Kadang, tanpa sadar, ia memantulkan hal-hal yang kita sembunyikan dari diri sendiri. "Ibu juga sering mikir gitu," kataku akhirnya. "Sering hujan datang pas lagi banyak hal di kepala." "Ibu capek ya? Ngajar terus setiap hari?" "Bukan capek, Kanda. Tapi ada perasaan kosong aja. Rumah besar, tapi sepi. Suami jarang di rumah. Sering keluar negeri. Kadang aku lupa kapan terakhir kali ada yang nanya aku capek atau enggak." Chandra diam. Tapi dari ekspresinya, aku tahu dia mendengarkan sungguh-sungguh. Dia tidak memotong, tidak memberi saran, hanya menatap dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Hangat, tapi penuh rasa hormat. "Saya ngerti, Bu," ucapnya akhirnya. "Saya juga sering ngerasa sepi, meski kos rame. Kadang, sepi itu bukan karena sendirian, tapi karena nggak ada yang benar-benar ngerti kita." Aku menatapnya. Entah kenapa, kalimat sederhana itu terasa menampar sesuatu di dalam diriku. Kami sama-sama diam lagi. Suara hujan jadi satu-satunya yang berbicara untuk kami. Beberapa menit kemudian, Chandra mengeluarkan sesuatu dari tasnya. "Bu, saya punya roti. Mau?" katanya sambil tertawa kecil. "Kamu bawa roti?" "Hehe. Iya, Ibu pasti belum makan malam kan?" Aku ikut tertawa, lalu mengambil sepotong roti itu. "Kamu ini selalu siap." "Ya, bukan siap, Bu. Cuma udah kebiasaan. Kalau hujan, pasti lapar." Kami makan dalam diam. Lucu, tapi hangat. Rasa roti tawar itu entah kenapa lebih enak dari biasanya. Mungkin karena dimakan bersama seseorang yang membuat malam tak lagi terasa dingin. Aku menatap Chandra sekilas. Di bawah cahaya redup ponsel, wajahnya terlihat lembut. Ada ketulusan yang sulit dijelaskan di sana. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa diperhatikan. "Kande," aku berbisik pelan. "Iya, Bu, terima kasih udah nemenin. Kalau tadi aku sendirian, mungkin aku udah nangis di kampus." "Nggak apa-apa, Bu. Saya juga senang bisa nemenin Ibu. Malam ini, saya ngerasa kayak nggak sendirian." Aku tersenyum. Kami tertawa kecil. Dan di luar sana, hujan masih turun, tapi kini suaranya tak lagi menakutkan. Ia seperti irama lembut yang mengisi ruang kosong di hati kami berdua. Suasana di rumah tua itu makin tenang. Hujan yang tadinya bergemuruh, kini hanya tersisa rintiknya saja. Angin malam berhembus lembut lewat sela-sela dinding kayu, membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Aku menatap layar ponsel yang baterainya hampir habis. Cahaya kecilnya kini redup, tapi cukup untuk menerangi wajah kami berdua.
Di luar, suara hujan yang menetes dari genting terdengar seperti detak jam yang lambat, membuat waktu seolah berhenti. Chandra duduk bersandar di dinding, menatap ke arah langit-langgat rumah tua itu. "Aneh ya, Bu?" katanya tiba-tiba. "Apa yang aneh?" Hujan selalu datang di saat yang gak kita harapkan. Tapi justru, kadang malah jadi momen yang paling diingat. Aku tersenyum kecil. "Kamu romantis juga ya, Kande?" "Hehe, bukan romantis, Bu. Cuma, saya suka suasana kayak gini. Hujan, sepi, gak ada suara kendaraan. Rasanya kayak dunia berhenti sebentar." Aku menatapnya sekilas. Di balik cahaya samar itu, wajahnya terlihat begitu tenang. Matanya jernih, caranya bicara lembut. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa nyaman. Padahal, ia jauh lebih muda dariku. "Kande," aku berkata pelan. "Kamu umur berapa sih sekarang?" 24. "Bu, berarti jarak umur kita 11 tahun. "Iya, Bu. Tapi umur nggak selalu nunjukin siapa yang lebih ngerti perasaan orang kan?" Aku terdiam. Kalimat itu membuat jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Aku berusaha mengalihkan pandangan, menatap keluar, pura-pura sibuk memperhatikan hujan yang menetes di daun. "Ibu kenapa?" "Enggak, aku cuma mikir aja. Kadang hidup ini lucu. Ya, kita bisa ngobrol begitu dalam dengan seseorang yang baru benar-benar kita kenal malam ini." Chandra menatapku dengan sorot mata lembut. "Mungkin karena malam ini ibu nggak jadi dosen, dan saya nggak jadi mahasiswa. Kita cuma dua orang yang sama-sama kedinginan dan butuh teman bicara." Aku tersenyum tipis. Aku ingin menyangkal, tapi kata-katanya benar. Malam ini, aku bukan dosen yang tegas atau perempuan yang kuat. Aku hanyalah Dina, seorang wanita yang kesepian, yang merindukan perhatian, dan yang malam ini merasa dipahami. Suasana mendadak hening. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri di antara suara hujan yang pelan. Chandra memalingkan wajahnya sebentar, lalu berkata dengan suara yang lebih pelan, hampir berbisik. "Bu, boleh jujur nggak?" "Boleh. Asal jangan macam-macam," jawabku setengah bercanda. "Saya nggak berani macam-macam, Bu. Tapi sejak pertama kali ibu ngajar di kelas, saya udah kagum." Aku menatapnya cepat. "Kagum?" "Iya. Cara ibu ngomong, cara ibu mikir, cara ibu ngehargain orang. Saya nggak tahu kenapa. Tapi setiap kali ibu senyum, suasana kelas selalu terasa hangat." Aku menelan ludah pelan. Hati ini rasanya bergetar, bukan karena kata-katanya terlalu manis, tapi karena kejujuran di baliknya. Aku mencoba tersenyum, tapi sulit. "Kande, jangan ngomong begitu. Aku dosen kamu." "Saya tahu, Bu. Tapi malam ini, saya cuma ngomong sebagai manusia, bukan mahasiswa. Kadang kita nggak bisa ngatur perasaan kan?" Aku menunduk. Mataku terasa hangat, tapi bukan karena marah, karena perasaan yang tak seharusnya hadir tiba-tiba terasa begitu nyata. "Kande," aku berbisik pelan. "Kadang hidup mempertemukan dua orang di waktu yang salah. Mungkin, tapi mungkin juga waktu yang salah itu justru datang buat ngingetin kalau kita masih bisa ngerasain sesuatu." Aku terdiam lama. Kami tidak saling menyentuh, tidak juga saling mendekat. Tapi udara di antara kami terasa berbeda. Hangat, namun berat. Hujan di luar makin pelan, tapi detak jantungku malah semakin cepat. Malam itu, di rumah tua yang lembab dan sunyi, aku sadar satu hal. Kesepian bisa membuat siapapun lupa akan batas. Dan aku hanya bisa berharap bahwa saat fajar tiba, perasaan ini ikut berhenti bersama hujan. Subuh hampir tiba. Langit mulai berwarna abu-abu, dan suara hujan perlahan berubah menjadi gemericik halus. Udara masih dingin, tapi rasanya tidak sedingin tadi malam. Aku membuka mata, sadar aku sempat tertidur sebentar, bersandar di dinding kayu itu.
Chandra masih duduk di sebelahku. Menatap keluar dengan wajah tenang. Matanya terlihat lelah, tapi tatapannya tetap lembut. Entah kenapa. Pemandangan sederhana itu terasa begitu menenangkan. Akhirnya reda juga. "Ya Bu," katanya dengan suara pelan. "Ya, hujannya lama banget. Kayaknya udah bisa lanjut jalan. Tapi kita tunggu agak terang dikit aja, biar nggak licin." Aku mengangguk pelan. Hening kembali mengisi ruangan. Tapi kali ini, keheningannya bukan karena canggung, melainkan karena kami berdua tahu malam ini akan segera berakhir. Dan semua yang terjadi akan kembali menjadi rahasia antara kami. Aku berdiri, melangkah ke ambang pintu. Udara pagi menyapa wajahku, membawa aroma tanah basah yang khas. Di depan sana, jalanan masih basah. Dan di ujungnya terlihat samar-samar cahaya oranye dari matahari yang mulai naik. Indah sekali, terlalu indah. Bahkan untuk pagi yang terasa seaneh ini, Chandra mendekat sambil membawa helm. "Bu, saya siapin motornya ya." "Iya, kan deh." Tapi aku menatapnya sejenak. "Makasih ya." "Makasih kenapa, Bu? Udah mau nolong, udah nemenin, udah bikin malam yang menakutkan jadi terasa." "Enggak, sepi." Ia tersenyum kecil. Tapi dari caranya menunduk, aku tahu ada banyak yang ingin ia katakan. Dan sama banyaknya yang ia tahan. "Saya juga makasih, Bu. Mungkin Ibu nggak sadar, tapi malam ini saya belajar banyak tentang hidup, tentang rasa, tentang menghargai keheningan." Aku hanya tersenyum. Kata-katanya sederhana, tapi entah kenapa terasa begitu dalam. Kami pun berangkat. Motor melaju pelan di jalanan yang masih basah. Tidak banyak yang kami bicarakan. Hanya ada suara mesin dan sisa hujan yang menetes dari pepohonan. Tapi diam itu cukup, diam itu nyaman. Ketika kami tiba di depan rumahku, aku turun perlahan. Rumah besar itu tampak sepi seperti biasa. Tapi kali ini rasanya berbeda. Mungkin karena hatiku tak lagi kosong seperti sebelumnya. Chandra menyerahkan helm dengan senyum sopan. "Sudah sampai, Bu?" "Iya." "Kamu hati-hati pulangnya ya?" "Iya, Bu. Terima kasih juga." Ia menatapku sebentar sebelum akhirnya pergi. Motor itu melaju pelan, lalu menghilang di tikungan. Aku berdiri lama di depan pagar, mendengarkan suara rantai roda yang menjauh. Lalu, hening. Sisa embun jatuh dari daun ke tanah, menandai bahwa malam benar-benar telah usai. Aku menarik napas panjang. Ada perasaan aneh di dadaku. Bukan cinta, bukan juga penyesalan. Lebih seperti rasa sadar bahwa aku masih manusia. Dan aku masih bisa merasa hangat. Meski hanya untuk semalam, aku menatap langit yang kini mulai terang. Dan dalam hati, aku berbisik pelan. "Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hujan malam itu, yang mengingatkanku bahwa bahkan hati yang kesepian pun bisa menemukan cahaya, meski hanya untuk sementara." Malam itu akhirnya berakhir. Tapi kenangannya tidak. Kadang, Tuhan mempertemukan dua orang bukan untuk disatukan, tapi untuk saling mengingatkan bahwa hati yang dingin pun bisa hangat kembali hanya karena satu pertemuan sederhana. Dina tak pernah menyangka, di balik hujan malam dan rumah tua yang sepi, ia akan menemukan seseorang yang membuatnya merasa hidup lagi. Bukan karena cinta, tapi karena rasa. Rasa dimengerti, rasa didengar, rasa tak lagi sendirian.